Resti, kamu kan bilang tadi saya mengatakan sesuatu yang menyakiti hatimu tentang Muhammad ketika saya berbicara tentang Muhammad, betul? Ya, Apa itu? saya tidak mau menyebutkannya. Oke, biar saya yang menyebutkan. Coba kasih kisi-kisinya apa? Tadi Anda berdiskusi sama Bapak Ma'ruf Kan panjang lebar. yang itu istri-istri, masalah istri-istri Nabi Muhammad itu. Yang istri-istri Muhammad mau diceraikan. Bukan. Yang mana? Yang Abu Bakar sama Umar mau mencekik putri-putrinya. Enggak, saya nggak mau menyebutkan. Lu yang mana? Bilang saja kamu bingung, Resti. Bilang saja saya bingung. Coba sebutin apa biar kita bahas apa. Yang hadis Nabi Muhammad itu mengkilir istrinya dalam waktu semalam. Baik. Sekarang begini Resti, apakah yang saya katakan itu adalah sebuah fitnah atau memang itu tertulis dalam Quran? Hadis. Hadis dalam Quran. Lalu kenapa Anda sakit hati? Jadi Anda menarasikannya terlalu seolah kesannya negatif, padahal kan nggak seperti itu juga. Itu kan di sana ada hukum. Kalau misalkan seorang laki-laki punya istri banyak, bisa nggak kalau dalam satu kali aja mandinya? Contohnya seperti itu. Tapi Anda menarasikannya Nabi Muhammad begitu. Bukan seperti itu. Hadisnya tidak berbunyi seperti itu. Ya, Hukumnya tapi Muhammad sanggup penjelasan para ulama. Gimana? Penjelasan para ulama seperti itu dalam hadis itu mengandung hukum. Baik, saya akan bukakan ya. Saya akan bukakan nih. Saya akan bukakan hadisnya yang tadi ya. Bentar. Saya akan Bang, saya nggak tampilkan. membahas itu, saya nggak membahas itu. Inilah Saya yang kata kamu buat kamu sakit hati. Masa hadismu mana sih? Resti ini? Ini ya Res ya, liatin Res. Ini apakah ini adalah karangan saya sendiri atau memang ini adalah hadisnya umat muslim? Saya tanya dulu. Bentar dulu, saya tidak mau jawab dulu. Anda pernah mengatakan pada saat live bersama saya, kenapa kamu itu harus percaya sama para ulama hadis Bukhari dan Muslim? Secara tidak langsung Anda mengatakan nggak boleh percaya. Nah, pada saat ada hadis ini, Anda membawakan narasi hadis ini. Padahal kan Anda mengatakan pada saya jangan percaya. Berarti Anda standar ganda, Bang Edis. Baik. Sebelum kita ke sana, kita bahas dulu isi hadisnya. Nanti ke sana ya. Menurut hadis ini Arabnya, di sini disebutkan bahwa Muhammad itu digambarkan oleh Aisyah, istrinya sendiri nih ya. Oh, kok Aisyah? Oleh Anas nih. Anas bin Malik bertanya, ya, di sini diceritakan, telah menceritakan kepadaku, Qatadah berkata, telah menceritakan kepada kami Anas bin Malik bercerita bahwasanya adalah Nabi mendatangi istrinya pada waktu yang sama di malam hari atau di siang hari. Saat itu jumlah istri beliau 11 orang. Nah, aku bertanya kepada Anas bin Malik, sanggup Muhammad itu mendatangi ini sebenarnya teman-teman. Ini maksudnya menggauli. Ya, sanggup dia menggauli istri-istrinya. Salahnya di mana? Salahnya di mana? Yang bilang salah siapa? Ya, Bang Edis menarasikan seolah-olah hal itu adalah negatif. Yang bilang Atau negatif sesuatu yang- siapa? Justru saya bilang ini bagus. Bahkan kalau bikin obat kuat, seharusnya dibikin merek ini. Kenapa harus ada obat segala? Loh, sekarang saya tanya. Tahu nggak? Kalau Anda kemudian Anda ini tidak terima ini kan? susah ini.
Resti. Penghujat tidak terima, tapi narasinya seperti ini. Loh. Diskusi yang bagus itu. Sekarang Nggak gini boleh ada Resti, narasi saya mau tanya. kuat segala Resti, apa gini, segala. saya mau jujur. Ini kayaknya dia mau ini. Banyak orang kemarin, termasuk Zuma. Sebentar, saya balik dulu kamera saya. Saya balik kamera saya. Kemarin itu banyak, saya balik dulu kamera saya. Nih, Zuma, Nora, dan orang-orang APII menyidang Rashid. Disidang dia Rashid. Karena mengatakan bahwa Muhammad seorang raja SEX. Gini, saya tanya sama kamu Resti, saya mohon dengar, sebentar Resti, sabar. Saya minta kamu jujur. Sebutkan satu orang pria di bawah kolong langit ini yang sanggup menggilir 11 perempuan sekaligus. Sebutkan siapa? Itu Nabi Salomo. Mana ayatnya? Tunjukkan ayatnya bahwa Nabi Salomo sanggup menggilir 11 istrinya dalam satu malam. Sebutin. Kalau ada, saya terjun dari Monas. Ayo. Sebutin. Terus kalau misalkan di sana masalahnya di mana, Bang Edis? Resti, saya minta Ada kamu dulu. masalah gitu. Ini berhubung saya belain Rashid nih. Karena dia kemarin di sidang. Dengerin. Enggak. Sebutkan Ya, satu karena Bang pria Rashid itu yang sanggup menggilir 11 perempuan bagi Anda. sekaligus. Sebutkan. Siapa orangnya? Ya nggak tahu lah, saya kan nggak pernah ngobrol gitu sama siapa. Muhammad, gimana sih? Masa Anda barusan dibaca tadi hadisnya. Muhammad sanggup menggilir istrinya dalam satu malam. Sebutin satu orang yang sanggup melakukan itu selain Muhammad. Sebutkan siapa? Salomo. Mana ayatnya? Ya buktinya beliau punya 1000 istri. Dia disebutkan memiliki 1000 istri. Dia tidak kenapa Anda disebutkan menggugat Nabi sanggup Muhammad yang punya menggilir. 13 istri, padahal saya lagi nggak ngomong. sebanding Dengar. dengan Saya lagi ngomong. Dengar. Makanya saya mengajar orang Islam tuh untuk cerdas. Biar IQ-nya tidak seperti Makanya IQ kenapa? gorila. Dengar. Rasti, dengar. Dengar ya, Nabi Rasti. Muhammad punya 13 istri seorang Rasti, dengar. dengar Rasti, dalam dengar. Alkitab Anda juga mempunyai 1000 istri. Rasti, dengar ya. Begitu. Di sini ada gelas. Pak, saya pernah sabar sama Dengar, Abang, Rasti. tapi pengikut Abang Di sini ada gelas. saya. Kalau saya bilang saya memiliki 11 gelas air. Apakah kalimat itu membuktikan bahwa saya sanggup meminum ke-11-11-nya dalam satu tegukan? Hah? Ya itu kan air minum. Abang kan pasti perut Abang punya Sama kapasitas. seperti itu. Dengar. Salomo disebutkan memiliki 1000 istri. Tetapi itu tidak membuktikan bahwa dia sanggup menggilir semua istri-istrinya itu dalam satu malam. Pernyataan dia memiliki 1000 istri tidak membuktikan bahwa dia sanggup menggilir semuanya dalam satu malam. Begitu juga ketika ada orang dikatakan dia punya 11 Harley Davidson, tidak membuktikan bahwa dia sanggup mengemudikan ke 11 Harley Davidsonnya itu di saat bersamaan. Makanya ini dipakai. Nah, sedangkan Muhammad, dengar. Sedangkan Muhammad disebutkan dia sanggup menggilir semua istrinya itu dalam satu malam. Betul. Tapi kan bukan bersamaan juga, bisa jadi waktunya beda. Bersama. Bukan bisa jadi. Waduh, saya balikin kamera saya. Memang berat ini dia ini. Waduh. Nih. Biasanya wanita-wanita mencari pria-pria yang seperti ini. Kamu gimana sih? Rasti ini, lihat nih. Perhatikan. Adalah Nabi. Lihat ke sini, Rasti. Malu saya dengan Nabi saya gitu bilang. Kalau waktu semalam itu bukan berarti bersamaan, Bang Edis. Oke, saya bacakan. Jadi dari rumah ke satu, adalah rumah dua, Nabi, ke rumah ke perhatikan, adalah Nabi mendatangi istrinya pada waktu yang sama.
dia mendatangi istrinya pada waktu yang bersamaan, di malam hari ataupun di siang hari. Saat itu jumlah istri beliau 11 orang. Makanya ada pertanyaan, sanggup Muhammad? Sanggup dia? Sanggup dia katanya. Sanggup. Beliau diberikan kekuatan setara 30 satu hari yang sama laki-laki. bisa disebut bersamaan. Terus kalau nggak bersamaan, kenapa ada kata-kata sanggup? Ini kata-kata sanggup ini apa ini? Kata-kata sanggup, bentuk keheranan ini. Biasanya Ini laki-laki itu membuktikan apa? kalau udah misalkan sekali begitu ya udah dia itu nggak sanggup lagi, nggak ada kekuatannya. Aduh. Terus kata-kata sanggup ini, apakah beliau mampu? Ini menunjukkan apa? Mengindikasikan apa ini? Meninggal dunia. Rasti, ini kan ada ungkapan keheranan ini. Apakah beliau mampu? Dia terheran-heran ini Ya orang. kalau pertanyaan itu diajukan pada Bang Edis, ya heran pasti. Waduh. Manusia biasa. Berat, saudara-saudara. Berat biasa aja. Ini loh, Muhammad itu dikatakan mampu melakukan hal yang tidak bisa dilakukan orang lain. Karena dikatakan dia mampu menggilir istrinya di waktu yang sama. Di hari 11 yang orang. sama, potong-potong di hari yang sama. Waduh. Kenapa Anda tidak bangga dengan Nabi Anda yang memiliki kekuatan setara 30 pria? Di mana masalahnya, Bang? Gak ada masalah menurut saya, biasa aja. Nah, kalau ada bangga, sebutkan satu orang yang seperti Muhammad. Siapa? Yang sanggup menggilir istrinya dalam waktu yang sama, langsung 11 orang. Siapa yang sanggup kayak Muhammad? Anda, Bang Edis, Anda jangan menarasikan waktu yang sama. Sama. Siapa yang sanggup seperti Muhammad? Sebutkan. Siapa yang Jamnya sanggup? beda, bukan berarti tempatnya sama dong. Gimana sih? Oke, harinya sama nggak? Ada narasinya seperti itu. Oke, Ada harinya istilah sama narasi. nggak? Sepertinya kamarnya sama, jamnya Oke, sama. Misalnya kita jam taruhlah 12, kamarnya nggak semuanya sama. dikumpulkan. Kita taruhlah beda-beda kamar. Kamarnya Aisyah, kamarnya Hafsah, kamarnya ini ada 11 kamar, oke? Didatangi semua pada hari yang sama. Contoh, Senin semua, siang semua, malam semua, oke? Saya tanya, siapa yang sanggup seperti Muhammad? Siapa yang sanggup? Ya terus kalau misalkan nggak ada yang sanggup, apakah itu Nah, sebuah kalau nggak ada kesalahan, yang Bang Edis? sanggup, layakkah Muhammad bukan dinobatkan kesalahan, sebagai saya biasa seorang raja aja. seks? Nah, itu seperti itu Anda menghujat. Pertanyaan menghujat. Saya kan bertanya, apakah dia layak dinobatkan sebagai pria yang memiliki kekuatan seksual di atas rata-rata? Enggak, biasa aja. Nah. Aja lebay. Ini Bisa aja yang memang lebay. berat, saudara. Enggak berat, biasa aja. Makanya saya bilang, ketika Rashid di sidang, orang-orang yang menyidang Rashid itu tidak bisa membuktikan bahwa Rashid itu salah. Ya salah kan. Coba pertanyaan abang itu kan apakah beliau itu raja seks? Dia jawab iya. Gimana ya salah lah. Oke, kalau begitu siapa orang yang sanggup mengalahkan Muhammad dalam urusan ranjang? Saya yakin tokoh-tokoh di Alkitab Anda adalah. Siapa? Sebutin siapa? Logikanya gini, Nabi Muhammad punya istri 13. Solomon Ngeles punya aja istri kamu 11. Rasti. Kekuatan Disuruh Nabi Sulaiman membuktikan. itu Udah lebih gini hebat. aja. Gini. Rasti gini saya tahu. Enggak, Gini, Bang, sebentar. tapi saya enggak maksud Harusnya menghujat kamu ya, ngomong karena gini, Nabi sebentar, Sulaiman Rasti. juga Kamu harusnya ngomong dihormati gini. dalam agama saya. Jadi ya udah biasa aja lah. Oke, baik. Seharusnya kamu mengucapkan kata-kata ini. Wahai Edis TV, kami tidak sanggup untuk membantah syubhat yang kamu katakan. Yang kami sanggup adalah demo bersilit-silit. Pasang poster, penjarakan Edis TV. Tangkap penista agama. Cuma itu. Yang kalian mampu adalah memenjarakan orang, membungkam orang dengan cara menggunakan polisi. Tapi untuk menjawab syubhatnya, membantah argumennya, tiadalah kalian mampu, melainkan kalian itu adalah orang-orang yang memaksakan diri. Kalau Bang Zuma Fakta mana lagi kah itu yang kan kamu beliau itu dustakan? membantah Anda.
maka kenyataan apalagikah yang kamu dustakan? Demikian itulah balasan bagi orang-orang Medis. yang nekat yang nyata. Nah, ya kan? Enggak. Demikian Saya punya. itulah kenyataan bagi orang-orang yang sungguh nekat lagi nyata. Kalau ada seorang laki-laki yang dia itu punya kekuatan di atas rata-rata, apakah itu sebuah kesalahan? Saya tidak bilang itu kesalahan. Apakah itu sebuah aib? Enggak, menurut saya. Saya jadi tidak bilang biasa itu aja. aib. Siapa bilang itu aib? Iya, kenapa Anda terus mempertanyakan apakah ada Yang laki-laki? saya herankan kenapa kamu tidak mengiyakannya seolah-olah kamu menganggap itu aib. Seolah-olah kamu menganggap itu hal yang memalukan. Justru kamu yang menganggap, justru kalian orang Islam yang membuat itu sebuah aib. Padahal kalau itu adalah kebanggaan, kenapa kalian tidak promosikan? Nabi kami ini pria yang luar biasa. Nabi kami ini Nabi kekuatan itu- seksualnya setara 30 pria. Kenapa kalian tidak Mengurusi itu promosikan bukan itu? masalah seperti itu, tapi mengurusi agama yang lebih kompleks gimana? daripada SX ya. Wah. Loh, Mengurusi Nabi Muhammad kalau itu begitu, bukan Allah. kalau begitu siapakah pria yang kekuatan seksualnya melebihi Muhammad? Kenapa Anda mempertanyakan hal ini terus berulang-ulang? Kalau itu bukan Karena kamu Untuk terkesan malu, merendahkan. karena kamu terkesan seperti menganggap itu aib. Kenapa kamu menganggap itu aib? coba kalau Bang Edis punya kekuatan yang sama seperti itu, Bang Edis bangga nggak? Loh, justru karena saya tidak memiliki kekuatan seperti itu. Bahkan laki-laki manapun, saya rasa tidak akan ada yang seperti Muhammad. Makanya saya bilang kepadamu, Rasti, kenapa kamu malu ketika nabimu digambarkan sebagai seorang pria yang memiliki kekuatan seksual setara 30 pria? Kenapa kamu malu? Dan kenapa kamu tidak bangga dengan hal itu? Karena yang membawakan narasi itu Anda. Ya sudah, Anda yang membawakan Nah, narasi, jadi silakan. saya Coba Anda yang bilang, Saya membawa- Nabi kami, coba bilang. enggak, nanti dulu. Kalau seorang jadi begini maksudnya Bang Edis. Berat ini teman-teman. Aduh, sulit. Ini sudah 27.000 orang Ini yang nonton, Anda Rasti. standar ganda, Kenapa kamu Anda, membuat Bang Edis. agama Islam semakin jadi bulan-bulanan? Ya, standar ganda. Giliran ada hadis yang menurut Anda itu menguntungkan bagi Anda, terus dibawa narasinya seolah-olah. Nah, ini kita ke situ sekarang. Tapi Gini, giliran pada saat saya menerangkan kepada ada hadis Rasti, pengharaman gini. tersebut, ada yang ngomongnya saya nggak percaya, saya nggak makanya percaya. gini saya bilang. Saya kan nggak tadi ada di setelah Al-Qur'annya? ngobrol dengan Ma'ruf, itu saya buka dengan satu kesimpulan begini. Ma'ruf kan bilang, itulah bang, saya tidak percaya dengan isi hadis-hadis itu. Hadis-hadis itu banyak yang menurut saya nggak masuk akal. Kan itu inti omongan dia. Saya bilang begini, memang di dalam Al-Quran tidak ada perintahnya untuk mengimani hadis. Tidak ada dalam Al-Quran, wahai umat muslim, ya percayalah kepada kitab karangannya Bukhari. Nggak ada. Yang Al-Quran perintahkan adalah beriman kepada kitab-kitab sebelumnya, yaitu Taurat dan Injil. Makanya muaranya ke situ sekarang. Makanya kalau kamu sudah malu ketika kamu baca hadis, kamu lihat di situ Muhammad digambarkan sebagai seorang yang sedemikian rupa yang kamu malu mengakuinya, maka buanglah kitab-kitab itu segera. Tapi banyak hadis tentang akhlak Nabi Muhammad. Kenapa Anda tidak membawakan narasi itu? Akhlak Nabi Muhammad yang baik banyak. Sekarang hadisnya, saya Bang tanya, Edi. adakah di dalam Quran diperintahkan untuk beriman kepada kitab-kitab itu? Ada wama unzila min qablik. Mana ayatnya? Berimanlah kamu kepada kitab Bukhari mana? Oh, maksud begini. Begini. Jadi Dulu, begini. Bukhari dan Muslim itu adalah Jadi seorang ulama. begini. Dan sekarang ulama itu ada kedudukan khusus di dalam Al-Quran. Apakah Bukhari bertemu dengan Muhammad? Ulama. Apa? Bukhari ketemu dengan Muhammad nggak? Enggak secara langsung. Nggak ketemu. Berapa beda umur Bukhari dengan umur Muhammad? Lumayan lama.
Saya tidak bisa menyebutkan secara spesifik. Bukhari itu, kitab Bukhari itu disusun lebih dari 250 tahun setelah kematian Muhammad. Tapi cara menyusun hadis itu ada metode Gimana? yang Caranya sangat gimana? tepat. Gimana caranya? Terlalu panjang saya jelasin di sini. Anda bilang punya aja HP, kamu nggak tinggal search tahu. Aja. Ada kenapa hadis itu disebut sahih, mutawatir, hasan. Bagaimana dia bisa tentukan itu mutawatir, sohi, sedangkan dia nggak pernah ketemu dengan Muhammad, nggak pernah ketemu dengan sahabat, nggak pernah ketemu dengan tabiin nggak pernah ketemu. Ya kan, dari Orang Nabi yang Muhammad, ingin ke dikonfirmasi sahabat, bahwa terus ke mereka tabi'in, benar-benar terus ke- mengatakannya sudah terus di dalam Bukhari. kubur. Bagaimana dia berkatakan Muhammad berkata, Riwayat kata hadis Muhammad, itu kata tidak Aisyah. semudah Oh, semua yang Anda dibilangin katakan, sudah di Pak dalam Idris. kubur, Riwayat gimana? yang Anda katakan. Coba Anda, Bagaimana kenapa Anda kita cari-cari, bisa mempercayai muslim sebuah begini, muslim informasi begitu? Kenapa Anda bisa yang mencari-cari muslim begini, muslim dinisbatkan begitu? kepada Tapi Muhammad, Anda sendiri tidak tetapi mencari Muhammad yang bagaimana katanya hadis berucap itu demikian sudah dimetodekan. meninggal di dalam kubur? Bagaimana kita konfirmasi kebenarannya? Nah, kitab Injil Anda juga Baik, saya bukakan dalam Injil. bagaimana? Saya bukakan. Sedangkan Yesus sudah meninggal. Baik. Kitab-kitab Anda itu, Alkitab itu disusun Saya setelah 300 bukakan tahun Yesus dalam meninggal. Injil. Bagaimana cara mengkonfirmasi kebenarannya bahwa itu Baik, kata-kata kita itu? bukakan ya. Kita harus menjawab juga pertanyaan clear orang-orang dulu. Islam Kita pada terhadap juga begitu, iman kan? kita. Saya balik kamera saya. Apa bedanya Quran dengan apa bedanya Injil? Perhatikan. Ya. Kalau hadis-hadis itu ditulis oleh orang-orang yang nggak pernah ketemu dengan Muhammad, nggak pernah ketemu dengan saksi mata, dan orang-orang yang katanya mereka mengucapkannya ketika hadis itu ditulis sudah meninggal dunia. Perhatikan. Daripada kitab Anda ditulis setelah Yesus 300 Baik, tahun saya meninggal bacakan. dunia. Itu lebih Saya bacakan. parah. Kalau hadis itu Theophilus, kan ya jelas dengar, lah itu perkataan Nabi, Esti, perkataan tenangkan, manusia. tenangkan Kalau itu dirimu, dianggap tenangkan dirimu ya. perkataan Tuhan, hadis. Tenang, jin korinnya tenangkan dulu ya, tenangkan. Theophilus yang mulia. Bagaimana saya mau tenang Anda terus Waduh, terus? ini saya mau ngomong ini sudah mulai panik. Panik. Enggak. Panas. Biasa aja. Kemarin saya slow. Saya bacakan tapi ya. umat Anda mengatakan saya Saya bacakan. bodoh. Bisa saya bacakan? Apa Baik. itu? Saya bacakan ya. Apa? Theophilus yang mulia, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata. Saksi mata. Ya. Dan pelayan firman. Karena itu, setelah aku menyelidiki segala peristiwa itu dengan seksama dari asal muasalnya, aku mengambil keputusan untuk membukukannya dengan teratur bagimu, supaya engkau dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diajarkan kepadamu adalah benar. Bahwa segala sesuatu yang diajarkan Ya. Tuh teman-teman kalau mau Bible audio ya, kepada teman-teman Kristen yang udah malas baca, yang kalau baca Bible langsung tidur, Bible dijadikan obat tidur. Tuh ada Bible audio, silakan kalian download, itu sudah selesai panunya, projectnya itu 2015 sudah kelar tuh. Dari perjanjian lama kejadian digarap, ada Bible MP3, silakan kalian kalau mau download. Ya, nih. Jelas dari para saksi mata. Beda dengan siapa, Bang? apa yang kalian tuliskan tadi di hadis-hadis tadi. Kata Muhammad, kata Aisyah, kata ini. Orang yang katanya yang namanya disebutkan di dalam perawi hadis itu semuanya sudah meninggal dunia. Kalau kata-kata dalam hadis itu masih logis. Hadis itu kan ucapan Nabi. Sampai lapar kalau dalam saya saudara-saudara. kitab Anda Sudah itu lapar diksinya melanda ini begini. kayaknya. Ya, itu kan masih logis Bang Edis. Itu kan hadis itu perkataan Nabi. Tapi kalau dalam kitab Anda diksinya begini, Yesus berfirman, Yesus berkata, itu seolah tulisan manusia. Tulisan Maksudmu manusia. hadis tulisan siapa? Ya hadis tulisan manusia. Itu kan emang Nabi Muhammad. Gimana sih ini orang ini? Oke, Quran tulisan siapa? Nah, kalau Al-Quran itu firman Allah, diksinya juga Iya, yang nulis siapa?
Yang nulis ya manusia, Bang Edis. Terus kenapa kamu permasalahkan Bible ditulis manusia? Ini orang gimana sih, Rasti? Rasti. Ditulis manusia, tapi gini. Sungguh sangat nekat yang ada dalam nyata ini, Rasti. Maksudnya begini, Yesus berfirman, anu gitu. Yesus Iya, berfirman. tapi gini loh, Rasti, kamu ini gimana ya? Gemesin gitu loh. Orang kamu nuduh kami itu tulisan manusia, sedangkan Quranmu tulisan manusia. Aduh. Perkataan manusia, Yesus berkata anu. Yesus berkata anu gitu kan diksi dalam Alkitab. Kalau Al-Qur'an itu Iya, katakanlah semua Muhammad, itu kan ini memang dari Allah. dibukukan Terus sebagai sebuah laporan Berita untuk secara orang-orang terkemudian supaya mereka mengetahui informasi apa yang terjadi di masa lampau, betul? ya, betul aja. Iya. Dan gini, Rasti, Tapi tahu nggak bisa kamu nggak apa jelasin bedanya kita? Kenapa dalam Alkitab diksinya seperti itu? Yesus berkata. Enggak begini. Terus Katakanlah mau kamu wahai seperti apa? Maunya begini, kalau dalam Al-Quran katakanlah Muhammad, anggaplah Yesus itu utusan. Kan Yesus itu kan kata Anda utusan bahasa kemarin. Di selain Tuhan, di selain utusan, saya juga bingung. Maksudnya disuruh mengatakan. Iya, kata Anda kemarin Yesus Ya, itu di selain gini. Tuhan. Begini, Anda mengatakan ya. itu. Kalau kita baca Bible, Yesus itu adalah sang firman itu sendiri, firman yang menjadi manusia. Jadi di dalam Bible, firman itu Firman itu nuzul apa? Kata-kata, menjadi manusia. Sedangkan di dalam agama Anda, firman itu bukan nuzul menjadi manusia. Firman itu nuzul jadi buku, jadi kitab, betul? Ya, tapi kan definisi firman itu perkataan. Jadi lebih logis kalau firman itu menjadi sebuah buku. Ah, itu menurut logika kami, logika kamu. Kalau menurut logika kami, firman itu menjadi manusia supaya dia mengajarkan, mengejawantahkan bagaimana manusia itu harus hidup. Oke, saya menghormati pendapat sekarang Anda, sebentar. Lagi. Kita sudah artinya kita walaupun berbeda tapi kita sama-sama ketemu satu poin yaitu firman yang nuzul, betul? Betul? Tapi enggak bentar. Firman Sebentar itu dulu, kan sebentar dulu. definisinya- Tenang. Di dalam agama kamu, firman nuzul menjadi Quran. Makanya ada istilah nuzulul Quran pada malam Lailatul Qadar, betul? Ya. Nah, di dalam iman kami, firman juga nuzul, tapi menjadi manusia. Di dalam Yohanes pasal yang pertama, firman itu telah menjadi manusia. Sekarang begini, Ya. kedudukan Nah, firman, bentar dulu. sebentar, tenang. Definisi firman itu tenang. apa? Definisi firman itu apa dulu? Definisi Firman itu apa dulu, Bang Adis? perkataan. Tuh, ya Firman kan? itu Perkataan itu lebih logis kalau menjadi sebuah buku. Oke, Kenapa jadi baik. manusia? Baik. Tadi kan saya belum selesai tuh. Firman itu bukan hanya sekedar perkataan, tapi logos. Logos itu maksudnya logika, kehendak, ya kan? Perkataan itu kan sebenarnya sebuah logika. Ya kan? Makanya kita ngomong itu karena kita punya logika. Makanya kalau orang udah kepalanya udah konslet, dia nggak bisa ngomong lagi. Nah, Logika karena itu kita pikiran. punya logika, Kalau maka perkataan logika itu dari kita itu mulut. kita kamu ngomong, saya ngomong. Dengar. Gini, kita jangan debat kusir di situ. Kita bicara begini. Kedudukan firman atau kedudukan firman Allah lah di dalam agama Islam itu adalah sesuatu yang kamu harus patuh, takluk, tunduk kepadanya, betul? Iya, karena itu firman Allah. Oke. Firman Allah itu mengejawantahkan bagaimana Allah itu, benar atau tidak? Mengejawantah kan maksudnya apa? Coba Gini. diperjelas lagi. Gini, kata-kata kamu, perkataan kamu itu adalah mengejawantahkan diri kamu. Benar atau salah? Bentar dulu. Mewujudkan, melaksanaan, memanifestikan. Ya,
Perkataan kamu adalah bisa jawab betul atau salah. Karena saya nggak tahu pertanyaan Bang Idis ke depannya bagaimana. Iya, masa makanya saya bilang yang pantas ditaati, yang pantas kamu takluk kepadanya, yang pantas dia berdaulat atas kamu adalah Sang Firman itu. Karena Sang Firman itu adalah pengejawantahan dari yang berfirman. Makanya ketaatan kamu kepada firman Allah sesungguhnya adalah ketaatan kamu kepada Allah itu sendiri. Ketaklukan kamu kepada firman Allah sesungguhnya adalah ketaklukan kamu kepada Allah itu sendiri. Karena Ya, kalau firman itu setuju. Allah mengejawantahkan Allah itu sendiri. Setuju? setuju kalau dalam itu. Nah, Kan dalam tapi begini, dengar, Bentar dulu, saya dulu. dengar. Itulah Maksud yang saya, kami dengar. Itulah yang kami imani di dalam kekristenan. Karena Yesus itu adalah logos Sang Firman yang menjadi manusia. Makanya Yesus berkata, barang siapa melihat aku, ia telah melihat dia yang mengutus aku. Nah sekarang kepada kalian. Apakah umat muslim takut kepada firman Allah? Takluk, tunduk kepada firman Allah? Tidak. Umat muslim tidak. Mau menjelaskan dulu. Saya mau nanya sama Bang Umat Edis. muslim tidak takluk kepada firman Allah, tidak tunduk kepada firman Allah. Umat muslim takluk tunduk kepada firman Muhammad. Karena apa? Allah di dalam Al-Quran berkata, Ya ayyuhallazina amanu, di dalam surat Al-Ahzab ayat 70. Katakanlah perkataan yang benar. Itu firmannya Allah. Tapi umat muslim tidak takut kepada firman Allah. Umat muslim takut kepada firman Muhammad. Wahai umat muslim, boleh kalian berdusta di dalam 3 hal. Bisa dijadikan dalil itu menurut Al-Quran juga, Bang Edis. Sekarang saya tanya, banyak. yang harus ditaati, dipatuhi, takluk kepadanya firman Allah apa Muhammad? Dua-duanya. Iya, karena kalian kalau omongan Muhammad dengan omongan Allah bertonjok-tonjokan, siapa yang harus dipatuhi? Nggak pernah ada Enggak firman perlu Allah dan bagaimana? Buka surat Al-Ahzab ayat 70. Muhammad. Enggak mau. Lain juga. Coba, Aduh. saya menjawab tema Bang Edis tadi. Saya mengenal perkataan Bang Edis yang tadi tuh yang Yesus itu firman Tuhan, ya kan? Kalau di Islam firman itu berubah menjadi kata-kata. Kalau itu berubah menjadi manusia itu. Duzul jadi buku, Ya, jadi menjadi kitab. buku. Kalau di Kristen itu menjadi manusia. Ya Ya. kan? Ya. Oke, saya bisa menerima penjelasan Bang Edis kalau misalkan Yesus itu tidak dianggap Tuhan. Kenapa dia itu firman tapi dianggap Tuhan? Kalau di Islam kan Quran ya, Dianggap Tuhan bukan tuh apa Tuhan, maksudnya bukan dianggap Tuhan? Apa maksudnya dianggap Tuhan? Maksudnya dianggap Yesus itu Bapa di sorga gitu? Bukan, kata Bang Edis kan Yesus, Bapa di sorga dan Roh Kudus itu satu kan? Satu kesatuan. Iya, satu, tetapi bukan berarti Yesus itu adalah Bapa itu sendiri. Makanya saya penasaran, ketika kamu mengatakan, kenapa Yesus dianggap Tuhan? Apakah maksudmu dianggap Tuhan tuh Yesus dianggap adalah Bapa di sorga? Enggak, orang Kristen enggak mengimani itu. Tapi gimana konsepnya coba? Saya nggak ngerti. Nah, makanya saya sering bilang, Rasti, kata Tuhan itu nggak pernah ada di Quran, nggak pernah ada di Bible. Itu dulu yang harus kamu pahami. Kamu setuju nggak bahwa kata itu nggak ada di Quran, nggak ada di Bible? Kalau di Al-Quran sih ilahun. Ya, makanya kita harus kembali ke bahasa aslinya. Kata Tuhan itu bahasa aslinya di dalam bahasa Arab itu adalah Rob. Setuju? Nggak bisa gitu juga sih. Bang. Kata Rob juga bisa disebutkan di manusia seperti innahu rabbi ahsana maswai dalam surat Yusuf. Itu kan Iya, Tuhanku. jadi kata Rob itu maknanya artinya adalah sesuatu yang kepadanya seseorang itu menaklukkan diri. Itu arti Rob itu. Sesuatu yang kepadanya orang itu dikendalikan, diatur, dididik. Itu Rob itu. Arti daripada Jadi, Rob itu adalah yang Rob demikian. Nggak, maaf. Jadi Yesus itu dianggap Rob dalam diksi Tuhan atau Tuhan
atau Udah saya pendidik. bilang tidak ada kata Tuhan, tidak ada kata Tuhan di dalam Bible, tidak ada kata Tuhan, tidak ada kata Tuhan di dalam Quran. Iya, jadi maksud Nah, Bang muter Edi, lagi Yesus kan? saya nggak ngerti bener. Yesus itu jadi, tapi kan kenapa kalian itu selalu ada Yesus misalkan di gereja batunya, terus nempel di salib, disembah-sembah gitu-gitu kan? Kalau begitu pantasnya kalau Islam Oke, sujud baik. sama Allah, Baik, sekarang saya tanya. Umat Islam pergi ke Arab sana, di sana ada batu kotak warna hitam, di sana sembah sujud-sujud, bener nggak? ah, itu bukan menyembah batu, Nah, Bang Edi. standar ganda mulai. Oh jadi gambarannya gitu, jadi sama gambarnya seperti Gini, umat gini Muslim. Rasti, dengar. Saya buat satu umpama sama kamu ya, gini. Kalau ada sebuah sekumpulan orang, ya, ada sekumpulan orang nih. Sebentar, saya cek dulu YouTube saya, kayaknya YouTube saya apa namanya? Oh, enggak, oke. Aman kok, aman. Kalau ada sekumpulan orang, mereka Ya. putar-putar pohon mangga, Ya, lalu saya paham sujud-sujud. maksudnya kemana ini Anda. Dengar. Ada pohon mangga nih. Terus ada 10 orang Ya udah muter-muterin bang, pohon mangga itu. begini. Kami nggak menyembah Ka'bah. Aduh, ini saya Kalau itu nggak denger disembah. dulu. Saya tahu nih, Dengar. konteksnya mana saya tahu. Denger dulu, saya belum selesai Kami nggak menyembah Ka'bah ngomong. soalnya. Bukan dianggap Tuhan juga pernah. Ka'bah itu ada yang Gini, menjauh dengerin sahabat. saya belum ke Ka'bah. Ka'bah pernah ada di Saya atas belum ke Ka'bah. Ka'bah. Dengerin. Bisa. Ada orang muter-muterin pohon mangga. Muter-muter, sujud di depannya. Ya itu Terus dia begini-begini sama pohon mangga, sujud-sujud sama pohon mangga. Dia cium-ciumin pohon mangga. nggak bisa disamakan. Saya mau isinya tanya sama pohon kamu. mangga. Enggak. Apakah yang mereka lakukan itu adalah ritual penyembahan pohon mangga? Bingung juga jawabnya ini. Gimana sih? Bingung. Tapi kalau pohon mangganya diganti Ka'bah dengan secepat kilat, kamu akan mengatakan itu bukan penyembah. Nah, oke. Begini, Inilah Bang saya Edi. bilang kalian itu punya standar Begini. ganda. Menyembah pohon itu nggak ada perintahnya. Kalau tawaf di Ka'bah dan kiblat ke Ka'bah itu emang udah Oke, diperintahkan baik. sama Allah. Berarti Jadi logika nggak kamu bisa, tuh seperti ini. nggak bisa disamakan Logika di sana. kamu seperti ini, dengar. Ini logika kamu. Ini ada nyambung air, juga. ini gelas. Di dalamnya ada air. Ya. Kalau saya begini kan, glok, masuk ke dalam perut saya, itu namanya minum, betul? Ya, Kalau disuruh, namanya minum nggak? ya sama aja minum. Sama aja. Kalau disuruh perbuatan itu begini, tetap namanya minum. Mau disuruh, mau nggak disuruh, tetap namanya minum. Nah, kalau orang putar-putar pohon mangga, begini-begini sama pohon mangga, namanya nyembah itu pohon kan mangga. dalam konteks Kalau disuruh ibadah. artinya nggak nyembah pohon mangga. Kenapa tidak nyembah? Karena disuruh. Konteks ibadah. Jadi analoginya minum Memang itu kalian bukan ini, konteks waduh, ibadah. pantas Ya, emang IQ bener. gorila. Minum itu bukan konteks ibadah, Bang Edis. Jadi analoginya nggak Saya masuk. sebenarnya sangat sedih hati saya ya ketika ada sebuah survei terhadap bangsa-bangsa. Prihatin dan sangat miris bahwa bangsa kita Indonesia itu masuk kepada kategori-kategori IQ ya, ras yang IQ-nya rendah seperti gorila. Ternyata setelah saya selidiki secara mendalam, ternyata saudara-saudara mereka adalah kaum muslimin wal muslimat. Apalagi kaum wanitanya. Yang ngomong Kalau loh, kalian yang jujur, ngomong IQ-nya itu separuh itu Muhammad loh. Muter-muter Ka'bah Jangan disamakan itu dengar. sama. Saya tidak menyalahkan Ibadah survei dan itu, suatu hal tapi yang itu kan menjadi surveinya kebutuhan. kepada Itu kan umat kebutuhan, muslim, jadi terutama semua kepada kaum menjadi wanitanya. kebutuhan. Karena kata Ibadah itu Muhammad, kebutuhan, itu perintah. IQ perempuan, akal wanita itu hak jongkok separuh. Oke, kalau kalian tidak Macet. terima disebut kalian menyembah Pencet salib. tombol lari. Pencet tombol lari. Enggak, kemarin saya Hah? lobet beneran. Ini Saya nggak tanda-tanda bohong. mau lari nih teman-teman. Sudah Tuh, saya dimatikan. lobet. Bang Edis.
Karena dia tahu yang saya katakan itu adalah fakta. Kabur Wah, dia bentar parah lagi ini. nih. Saya sudah sering teman-teman diskusi. Nah, untung dia nggak kabur nih. Enggak lah. Jadi Resti, beneran saya kemarin nggak sebentar. kabur. Bener nggak? Sebentar. Bener nggak akal wanita itu separuh? Kenapa Bang Edis minta saya lari? Bener nggak akal wanita separuh? Nggak tahu ah. Saya nggak mau jawab. Sudahlah, Oke, sudah. bentar dulu. Kan Jangan saya udah diterus-teruskan jawab lagi, pertanyaan Bang Rasti, Edis. Saya ya. mau nanya, kalau misalkan umat Kristen tidak menyembah salib, kenapa nggak ada yang berani Baik, menginjak saya salib jawab. seperti kami Saya menginjak? jawab. Gini, Nah, kami tidak pernah ada di gereja. Kalau misalnya kamu main ke gereja saya, di Bukan- gereja bukan saya menyembah itu salib ya, sih, di sini, menyembah patung bahkan nggak ada kayak begituan, nggak ada. Patung apa nggak ada, nggak oke, ada di saya- gereja kami itu saya- gini-gini sama salib tuh nggak ada. tapi yang ibadah di gereja kayak gitu kok. Kalau kamu lihat yang Apa? seperti itu bukan gereja saya. Ada sebagian ya orang-orang yang ada patung begitu ya, dia di patung-patung gini ada, tapi itu tidak sesuai dengan ajaran agama Kristen. Oh, jadi Di dalam Abang agama Edis ini Kristen dikatakan, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun, baik yang ada di langit, di bumi, di bawah bumi, di air, jangan sujud menyembah kepadanya. Ada. Oh, oke. Kalau Oke, ada saya orang menghormati- Kristen yang masih sujud-sujud ada patung begitu, saya katakan itu dia tidak ngerti Bible. Dia sama kayak tempatmu itu, dia lebih mendengar omongan ustaz, lebih mendengar omongan pendeta-pendetanya atau pemuka-pemuka agamanya. Iya. Adalah tergantung. Ustadz juga ada yang menyesatkan, ada yang enggak. Lah Nggak bisa iya. dipukul rata semuanya. Makanya Kristen itu bukan kata pendeta, bukan kata Edis TV, bukan kata pemuka agamanya. Kristen itu adalah apa yang Bible katakan. Christian is what the Bible says, what the people say. Tuh. Kristen adalah apa yang Bible katakan, bukan apa yang kata orang katakan. Jadi aliran Bang Edis ini Kristen apa? Protestan, Katolik atau apa? itu? Saya nggak mau menyebut Kristen golongan-golongan apa. Saya bilang saja saya Kristen yang sesuai dengan kenapa apa sih, yang Bang kata Edis? Bible. Kenapa? Loh, karena ajaran Saya nanya Kristen ke itu Abang, adalah kalau apa yang mengakui diajarkan aliran di dalam Kristen Bible, apa? bukan apa yang diomongin pendeta, bukan apa yang diomongin pemuka agama. Kalau pemuka agama mengatakan sesuai dengan apa yang dikatakan Bible, nah baru. Nah, gereja kami kebetulan gereja yang sehat. Pendetanya mengajarkan apa yang diajarkan Bible. Kalau gereja nggak sehat, ngapain saya ke situ? Kan gitu. Jadi kalau yang nyembah patung Yesus itu apa itunya alirannya? Ya, saya mengatakan bahwa di dalam ajaran Kristen tidak boleh Anda sujud menyembah kepada patung. Mau itu patungnya siapa kayak mau patungnya kucing, mau patungnya siapa, nggak bisa. Tapi kalau hanya mendirikan sebuah monumen patung untuk memperingati atau untuk menggambarkan kepada para penonton satu peristiwa di baliknya, boleh-boleh saja. Contoh, ketika saya sedang main ke rumah sakit, di situ saya lihat ada di situ ada patung Petrus, kemudian di situ ada ayam. Itu menggambarkan bagaimana Petrus menyangkal Yesus dan di situ ayam berkokok. Gak apa-apa, itu seni bagus. Itu untuk mengingatkan kembali kepada peristiwa yang terjadi di masa lalu. Tapi kalau Anda begini-begini sama patung itu, nah itu yang udah gak beres. Jadi apa aliran yang begini-begini sama patung Yesus itu Saya nggak aliran? tahu. Apa? Yang jelas ada orang-orang yang Kalau seperti tahu sih, Bang Edis, itu ada. Biasanya kamu serba tahu. Masa agama saya kamu tahu, Bu, tapi Nanti agama kalau saya bilang begitu, nanti orang jadi salah paham dengan saya. Begitu loh. kan abang juga gak mau agamanya disalahpahamin, begitu juga saya. Loh, sekarang saya tanya. Yang pergi ke Arab sono, yang cium-cium batu, betulkah itu semua golongan dari golongan agama Islam? Ya betul. Karena ada Betul. contoh dari Nabi. Apakah itu oknum?
oknum itu kan konotasinya Tidak, negatif. justru itulah orang Islam yang sejati. Nah, kalau ada orang Kristen yang masih Kan Bang Edi begini-begini nggak sama menghargai patung, saya. ada patung terus begini-begini. Menghargai Bang Edis ngobrol beberapa Ah, itu menit. saya bilang oknum. Ajaran Kristen nggak seperti itu. Buka di dalam Bible itu jelas. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Baik yang ada di langit, baik yang ada di bumi, baik yang ada di bawah air. Untuk sujud menyembah kepadanya. Jelas. Ya kan? Oke, jelas sih, gak Jelas. apa-apa. Saya menghormati Mau pendapat apa lagi? Anda. Mau sampai jungkir balik pun, mau siapa yang ngomong juga nggak ada yang bisa bantah itu. Oke. Tapi gini ya, saya mau menjelaskan dulu masalah mencium Hajar Aswad. Pertama itu ada contoh dari Nabi. Dan kedua, mencium Hajar Aswad itu sebenarnya hukumnya sunat, nggak wajib. Tapi banyak Oke. umat muslim yang Apakah kadang Hajar Aswad bisa membahayakan mendatangkan dirinya. manfaat Itu atau sebenarnya salah mudarat? kaplah bukan cium tapi istilam. Istilam itu cukup apa ya, dari jauh Baik. gitu. Pertanyaan Dari saya, jauh. apakah berbuat demikian Salah paham. kepada Hajar Aswad itu bisa mendatangkan manfaat? Kalau dari logika ini, enggak, kalau dari logika. Tidak mendatangkan manfaat. Karena Umar bin Khattab sendiri pernah berkata dalam sebuah hadis, engkau adalah sebuah batu Enggak, bukan belaka. begitu. Gimana? Jika seandainya Nabi tidak mencium engkau, aku tidak akan Oke. melakukannya. Oke. Umar bin Khattab kan bergejolak tuh di dalam hatinya. Ya, makanya dia sampai Siap, ngomong, Bapak. "Hei, kamu adalah sebuah batu belaka yang tidak dapat mendatangkan manfaat ataupun bahaya. Jikalau aku tidak melihat Rasulullah menciummu, maka aku tidak akan menciummu," kata Umar bin Khattab, betul? Ya. Sekarang pertanyaan saya, berarti mencium batu itu adalah perbuatan yang sia-sia atau perbuatan yang mubazir. Karena apa? Karena batu itu tidak bisa mendatangkan manfaat ataupun bahaya, betul? Enggak, saya tidak bisa mengatakan betul dulu. Ini saya bilang ini sulit nih kalau ngomong. Itu namanya mubazir. Coba definisi mubazir apa? Mubazir itu sia-sia. Nggak ada Enggak. manfaatnya, kegunaannya nggak ada. Mengorbankan harta, waktu atau energi secara tidak perlu dan Iya, tidak ada tidak tuntutannya perlu. dalam agama atau norma sosial dan budaya. Kali ini ada tuntutannya dalam agama, berarti nggak disebut mubazir, Bang Edis. Sebentar, saya tanya Nah, sama iya kan? kamu. Nggak clearin dulu nggak? Nyiumin batu ada manfaatnya nggak? Nggak perlu saya jawab, bukan udah tadi dijawab. Aduh, Umar bin Khattab kan sudah bilang batu itu hanyalah batu saja, nggak bisa mendatangkan manfaat atau bahaya, betul? Iya, tapi nggak disebut mubazir juga. Kalau Umar bin Khattab mengatakan mubazir, iya. Tapi lihat tuh definisi mubazir. Pertanyaan saya apa gini, dulu. ketika kamu tidak bisa menunjukkan manfaatnya di saat itulah itu perbuatan mubazir. Contoh, saya kasih contoh nih. Ini gelas nih, gelas. Saya gini-giniin. Analoginya Coba nggak tunjukin masuk. manfaatnya apa? Nggak, sebutin Analoginya manfaat nggak tadi, masuk perbuatan ini. Apa manfaat perbuatan ini? Coba, sebutin manfaatnya apa? Sebutkan. Oke, karena di sana tidak ada tuntutan dalam agama, jadi nggak ada manfaat. Aduh. Yang ditanya manfaatnya. Resti, manfaatnya apa? Manfaatnya kita dapat pahala, mencium Hajar Aswad itu kita Lu dapat kata pahala. Umar bin Karena itu- Khattab, mencium batu itu nggak ada manfaat. Aduh, memang sulit mereka ini teman-teman. Nah, menurut Al-Quran, perbuatan yang mubazir, orang yang mengerjakan perbuatan mubazir adalah melakukan perbuatan setan. Kata Al-Quran, sesungguhnya orang-orang yang melakukan perbuatan mubazir itu adalah sahabat setan. Betul? Iya betul, tapi definisi saya mubazir tunjukin ayatnya sama apa? kamu. Saya tunjukkan. Saya tahu. Enggak, banyak orang nggak tahu nih. Nih, perbuatan mubazir itu dicatat di dalam Quran surat Al-Isra ayat yang ke-27 nih.
orang-orang yang melakukan perbuatan sia-sia, boros-boros, nggak guna. Nih, makanya kalian itu naik haji ya, kalian itu cuman nih, yang ngomong bukan saya nih, lihat nih. Perhatikan ya. Quran surat Al-Isra. Waduh. Surat Al-Isra. Mana surat Al-Isra? Nih. Sesungguhnya para pemboros. Nah, kata pemboros ini katanya mubazirina. Innal mubazirina. Kalau ibadah haji dan sebentar Hajar Aswad disebut dulu, mubazir, Risti. itu nggak masuk. Innal Pak Edis. mubazirina kanu. Ibadah haji Sesungguhnya itu adalah para pembuat perintah mubazir dari Allah, ada itu aturannya. adalah saudara-saudaranya setan. Dan Ya, setan terus Pak itu Edis sangat ingkar mengatakan bahwa ibadah haji kepada mubadir. Tuhannya. Sudah? Iya tahu, tapi ibadah haji itu tidak disebut mubadir dan Oke, sia-sia. sekarang karena saya ada tanya, apa dalilnya manfaat di Al-Quran dari juga. cium-cium sebongkah batu? Coba, manfaatnya. apa kita dapat manfaat pahala. nyium ini? Nah, Apa manfaat nyium kita itu? dapat pahala karena udah diperintah sama Allah dan Rasulnya. Dapat pahala. Kenapa Umar bin Khattab bilang bahwa sesungguhnya batu itu tidak dapat mendatangkan manfaat atau bahaya? Apakah Umar bin Khattab menjadi sahabat yang melecehkan ajaran Nabi? Ayo. Apakah Umar bin Khattab dia melecehkan ajaran Nabi dengan mengatakan bahwa batu itu hanyalah batu saja yang tidak dapat mendatangkan manfaat? Ayo. Enggak. Ya enggak. Terus kenapa dia bilang batu itu hanya batu saja, tidak mendatangkan manfaat? Ya kan definisi manfaat itu yang terasa di dunia, tapi kan di akhirat pasti terasa lah Bang Edis. Nah, Makanya saya bilang gini Rasti. Tadi saya kan diskusi sama Kang Ma'ruf tadi, ya kan? Saya bilang begini, Kang Ma'ruf. Waktu saya belajar agama Islam, apa yang kamu pelajari itu pasti ada lawannya di situ. Ketika kamu pelajari Muhammad miskin, pasti kamu akan dapati Muhammad kaya. Ketika kamu menemukan ajaran diajarin jujur, pasti kamu akan menemukan juga ajaran diajarin bohong. Nah, ketika kamu menemukan hadis yang mengatakan bahwa Hajar Aswad itu tidak mendatangkan manfaat, di detik yang sama kamu akan menemukan Hajar Aswad mendatangkan manfaat. Karena hadis ada yang bilang juga, mencium Hajar Aswad menggugurkan dosa-dosa. Tapi hadis yang lain bilang Hajar Aswad tidak datangkan manfaat. Makanya kesimpulannya, setelah agama Islam saya pelajari, di saat itulah saya pastikan orang yang mempelajarinya akan meninggalkan agama itu. Dan kalian tidak akan bisa membantah saya. Yang kalian bisa lakukan adalah penjarakan. Penjarakan! Apa? Penista agama. Penista agama. Itu yang kalian bisa sanggup lakukan. Kalau membantah argumen saya, nehi. Tidak akan bisa. Tidak akan bisa. Coba, satu sisi bilang, Hajar Aswad tidak mendatangkan manfaat. Satu sisi bilang, mencium Hajar Aswad menghapus dosa-dosa. Satu sisi bilang, tempat mana saja kamu memandang wajah Allah, ada wajah Allah. Satu sisi bilang, palingkanlah wajahmu ke Masjidil Haram. Satu sisi bilang, sholat dimanapun sama saja. Satu sisi bilang, sholat di Masjid Nabawi, sholatnya pahala 1000 kali. Udahlah, makin kau pelajari agama Islam, makin dekat pintu gerbangnya untuk meninggalkan agama tersebut, Rasti. yang meninggalkan agama Islam itu dia yang nggak paham sama agama Islam. Masih menipu diri dia. Oke lah Rasti, ini sudah mau jam 11:30 malam. Sudah jam 11:30 gimana? Bisa Saya kita sudah lanjut lagi ya. menonton Bang Edis ini dari 2 minggu atau sebulan, tapi saya nggak sama sekali nggak terpengaruh loh. Saya justru Ya, lihat Bang Edis itu karena itu kamu masih menipu diri, membohongi diri sendiri. Nggak apa-apa, gini. Memang tidak semudah membalik telapak tangan. Semakin kamu makin lama meninggalkannya,
semakin nanti kamu meninggalkannya, maka saya pastikan kamu tidak akan kembali lagi kepada agama Islam. Iya. Kamu kan lama nih mau meninggalkan agama Islam. Nanti ketika kamu sudah meninggalkannya, maka kamu tidak akan lagi memalingkan wajahmu terhadap agama itu. Camkan perkataan saya itu. Oke? Ada amat sih Bang Edis. Oke, begitu ya. Kita rehat dulu, besok kita sambung lagi, oke? Oke? Enggak, saya sebenarnya belum clear ini sebenarnya. Masalah mubadir. Aduh. Ya. Masalahnya saya Kamu sudah ini sih capek. bener, Saya cacat sudah berapa logika, jam nih? standar Kamu kan ganda. baru datang. Sebenarnya bohong sama Bang Edis, Saya bener. sudah 4 jam lewat. Sudah mau 4,5 jam. Rehat dulu ya. Iya, oke deh lah, terserah. Oke. Terima kasih Resti. Itu mau klarifikasi aja. Klarifikasi apanya? Orang kamu nggak bisa jawab dari tadi bawa kuyuk kok gimana? Anda cacat logika, standar ganda, hadis yang menguntungkan Oke, bagi Anda besok kita dibawa. sambung lagi. Bagi Anda